Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dr. Lady, dalam acara program Belajar Sehat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang merokok, bagaimana sampai merokok bisa membuat terjadinya penyakit hipertensi, ya. Simak terus ya, sampai video ini selesai. Pendahuluan ya, jadi kenapa sampai video ini bisa ada, karena dokter dapat pertanyaan ya dari saudari Desi Sanadi menanyakan, "Selamat siang Ibu, izin bertanya apakah merokok dapat menyebabkan hipertensi atau tidak? Terima kasih." Ya, terima kasih juga ya. Jadi pertanyaannya ini bagus sekali ya. Jadi dokter bersemangat untuk menjawabnya. Ya, jawaban dokter adalah merokok dapat menyebabkan hipertensi. Tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, silahkan menonton terus video ini ya. Semoga dapat memahami materinya ya. Terima kasih. Silahkan merokok buat kalian semua yang masih merokok. Maka kalian akan mendapatkan bonus. Di masa-masa sekarang ini kan kita membutuhkan sekali bonus ya. Jadi merokok juga ada bonusnya. Bonusnya itu adalah kita mendapatkan sakit hipertensi. Jadi, bila Anda hendak merokok, ingat terus ya bonusnya. Bonusnya menguntungkan atau merugikan. Yeay, kita lanjut terus ya. Ya, jadi komposisi dari rokok itu ada dua kelompok ya. Yaitu nikotin. Di rokok itu ada nikotin dan tar. Nah, paling kalian bertanya-tanya lah, nikotin itu apa ya dok? Tar juga itu apa ya? Ya, jadi kita harus tahu komposisi rokok dulu sehingga kita bisa tahu proses terjadinya hipertensi dari rokok. Ini dokter paparkan teori saja supaya kalian yang mungkin masih mengambang-ambang, itu tidak terjadi hipertensi kok, ini dokter menghayal-menghayal saja. Para medis ini suka ngomong bahaya rokok, mereka tuh pada menghayal. Nah, ini dokter sengaja buat khusus slide ini buat kalian yang masih meragukan, sehingga kalian merasa pasti bahwa rokok itu memang buat penyakit. Salah satunya penyakit hipertensi, maka kita harus berhenti merokok. Oke? Ya, kita lanjut ya. Jadi, di rokok itu ada warna ini kan, kuning dan putih, ya kan? Kalian lihat nih gambar. Jadi nikotin, jadi semakin Anda merokok dari ujung rokok yang putih itu, semakin dekat sampai sisa-sisa rokok itu, sampai yang kuning itu adalah batas paling banyak nikotin, banyak. Jadi kalau kalian sudah isap rokok sampai ada yang nggak ada uang kan beli rokok, sampai puntung rokok pun, sisa-sisanya pun dipakai untuk isap rokok. Nah, itu jangan. Itu malah lebih banyak nikotinnya di situ dan malah lebih banyak tar sat karsigeniknya di situ. Jadi kalian harus, kalau kalian rokok ya kalian awal-awal saja, begitu mau dekat puntung rokok atau bawahnya kalian buang aja gitu ya. Jadi ini gambar nikotin dan tar terkandung ya, Delga. Jadi semakin
mendekati puntungnya, puntung rokok mendekati kuningnya itu, semakin kalian hisap sampai bawahnya itu, maka semakin banyak zat nikotin dan zat rokoknya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, setiap kalian membeli rokok, kalian harus melihat komposisi dari rokok itu. Berapa miligram kandungan tar pada rokok itu, dan berapa kandungan nikotin pada rokok itu. Semakin besar kandungannya, maka semakin besar bahayanya. Jadi kalian bila ingin merokok dan ingin berhenti merokok, kurangilah komposisi dari tar dan nikotin dari rokok. Jadi bila kalian selama ini merokok dengan tar yang tinggi kandungannya, kalian cari rokok yang tarnya rendah. Lama-kelamaan kalian sampai bisa berhenti merokok. Itu juga salah satu untuk mungkin kalian susah berhenti merokok, kalian juga bisa mensiasati dengan demikian ya. Sehingga kalian tidak terlalu ketergantungan sampai bisa berhenti sendiri ya. Jadi ini penting ya, kalian harus, kan kita beli makanan juga, kita selalu harus lihat komposisinya. Ya jangan hanya lihat harga ya, harga ya mungkin mahal atau murah, tapi kita selalu harus lihat komposisi makanan dan minuman yang kita beli dari toko. Salah satunya kalau kalian mau merokok, kalian juga wajib melihat komposisi rokok itu. Berapa tar yang di miligram tarnya, berapa nikotin miligram nikotinnya yang terkandung dalam rokok itu. Jadi semakin tinggi, semakin berbahayalah rokok itu untuk kalian isap atau merokok ya. Ya itu sekedar pengetahuan biar kalian ya yang merokok itu ya perhatikanlah komposisi dari rokok ya. Oke, kita lanjut. Jadi komposisi rokok itu ada dua. Nah, komposisi rokok inilah yaitu nikotin. Nikotin di sini adalah senyawa organik. Organik kelompok alkaloid yang terdiri dari karbon, terdiri dari zat hidrogen, terdiri dari zat nitrogen, dan terdiri dari oksigen. Nah, zat-zat kimia dari nikotin ini paling banyak ada di tumbuh-tumbuhan. Dan nikotin ini dia merupakan zat aditif ketergantungan sehingga membuat orang ketagihan karena bila merokok mereka akan bahagia dan senang. Karena nikotinnya ini membuat zat-zatnya ini membuat orang menjadi senang bila merokok. Padahal mereka tidak tahu tentang bahaya dari nikotin ini ya. Jadi kalau kalian ingin senang dan bahagia, kalian bisa makan zat-zat yang ada di sini, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, semua ada pada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalian bisa jadi vegetarian. Cuma bercanda ya. Jadi ini betul. Jadi zat-zat yang untuk buat bahagia ini ada pada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalian bisa mendapatkannya pada tumbuh-tumbuhan. Jadi yang vegetarian bisa hidup bahagia juga seperti orang sedang merokok. Nah, tar. Di sini kan tadi kita bahas ya nikotin dan tar. Nah, tar di sini tuh apa sih, dokter? Nah, tar itu senyawa kimia dari asap rokok. Jadi kalau kalian merokok, asapnya itulah yang mengandung zat kimia, bahan-bahan kimia itu ya. Jadi hasil dari kalian merokok, asapnya itulah yang zat-zat kimia yang keluar dari asap rokoknya. Kumpulan asap-asap rokok itu yang zat kimia itu yang banyak sekali itu yang namanya kumpulan zat kimianya itu yang namanya tar. Jadi jumlah konsentrasi tar pada rokok bila kalian baca itu ada 3 kategori ya. Tinggi, kalau tinggi itu dia mengandung lebih dari 25 mg tar. Sedangkan yang kalau sedang itu dia mengandung 15 sampai 20 mg tar. Jadi kalau rokok itu mengandung rendah tarnya dia di 7 mg tarnya. Jadi kalian beli rokok itu harus baca ya komposisi tar dan komposisi nikotin
Semakin kecil komposisi nikotin dan tarnya, maka risiko kalian untuk terkena bonus-bonus penyakit dari merokok itu semakin kecil juga ya. Begitu teman-teman sekalian. Sampai di sini sudah mengerti? Kita bisa lanjut? Masih semangat? Ya, kita lanjut ya. Ya, jadi komposisi dari rokok itu ada dua ya. Dokter mengulang-ulang ini supaya kita ingat nikotin dan tar. Nikotin ini bersifat adiktif atau ketergantungan, buat ketagihan atau withdrawal, sehingga orang bisa sulit berhenti merokok. Dan tar ini dia bersifat karsinogenik karena dia mengandung banyak sekali zat-zat kimia yang kita sudah belajar pada seri 1 sampai seri ke-7 ya, tentang merokok itu ya. Anda bisa berhenti merokok. Nanti kalian nonton ya. Ya, jadi komposisi rokok itu ada dua, yaitu nikotin dan tar. Tar ini yang sifat-sifat karsinogenik yang ada di asap rokok. Karsinogenik itu apa ya, Dok? Karsinogenik itu yang bersifat karsinogen. Jadi dia bersifat untuk membuat toksik untuk tubuh, yang bisa buat cancer, bisa buat kanker, begitu ya. Jadi risiko karsinogeniknya tinggi ya, risiko terkena kanker itu tinggi sekali ya. Jadi zat-zat kimia dari rokok itu berbahaya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekali lagi ya, kalau mau merokok, kita harus lihat komposisi. Semakin besar komposisi tar dan nikotinnya, maka semakin berbahaya juga rokok itu buat tubuh kita ya. Nah, teori patofisiologi rokok buat hipertensi. Jadi, teori patofisiologi itu artinya teori terjadinya penyakit hipertensi yang diakibatkan oleh rokok, yang diakibatkan oleh orang yang merokok ya. Jadi fisiologis itu fungsi tubuh yang normal, patofisiologis itu fungsi tubuh yang tidak normal. Tidak normal karena kena penyakit hipertensi. Kenapa sampai tidak normal tubuh kita kena penyakit hipertensi? Karena didapat dari rokok. Oke, sampai sini mengerti ya judul yang dokter buat ini ya. Kita lanjut ya. Jadi berdasarkan komposisi rokok yang ada dua tadi ya, nikotin dan tar, maka ada dua juga teori sampai terjadinya hipertensi ya. Jadi hipertensi, merokok itu buat hipertensi ada dua teori yang buat sampai terjadinya hipertensi berdasarkan komposisinya. Jadi rokok komposisinya ada dua, maka teorinya juga ada dua, teori terjadinya hipertensi pada merokok. Teori pertama di sini kita bahas nikotin ya. Rokok itu mengandung nikotin. Nah, nikotin, bila orang merokok, maka nikotin yang ada pada rokok ini, dia akan masuk ke paru-paru, melewati alveoli, jadi lobus paru-paru yang paling kecil sekali itu alveoli. Di situ pada alveoli itu terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil, arteriol, jadi di situ terjadi pertukaran antara udara dengan pembuluh darah. Jadi udara yang mengandung nikotin itu masuk ke dalam pembuluh darah. Masuk ke dalam pembuluh darah dalam waktu 15 detik, nikotin itu sudah sampai kepada otak. Ya, sudah sampai kepada otak manusia ya. Nah, nikotin yang sudah sampai ke otak ini, dia merangsang sistem saraf simpatis. Sehingga sistem saraf simpatis ini mengaktifkan hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin inilah
yang membuat sehingga terjadinya efek takikardi dan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Takikardi itu apa ya, Dok? Takikardi itu pembuluh darahnya bekerja dengan cepat. Jadi bila kalian suka merasa deg-degan, itu terjadi takikardi ya, pembuluh darah memompa dengan cepat. Vasokonstriksi di sini pembuluh darah karena saking cepatnya sampai pembuluh darah tidak istirahat. Dia terus memompa dan terus memompa sehingga terjadilah pemaparan yang lama berulang-ulang, terjadi takikardi dan vasokonstriksi pada pembuluh darah yang lama, maka terjadilah hipertensi, begitu ya. Jadi bila kalian terpapar dengan nikotin yang lama, maka terjadilah proses yang dokter sudah jelaskan tadi, maka hal ini akan menimbulkan terjadinya hipertensi. Sampai di sini mengerti ya? Yes, mengerti dokter. Ya, kita lanjut kalau begitu ya. Ke teori kedua. Bila tidak mengerti, nanti tanya di kolom komentar ya. Ya, lanjut lagi. Jadi, berdasarkan komposisi rokok yang kedua, yaitu tar. Tar itu apa? Tar itu zat-zat kimia yang karsinogenik yang dihasilkan dari asap rokok, ya. Bila dihirup masuk ke dalam paru-paru dan sampai kepada alveoli dari paru-paru, lobus terkecil dari paru-paru, alveoli di mana situ ada pembuluh darah, terjadilah pertukaran udara yang karsinogenik tadi masuk ke dalam pembuluh darah. Maka zat-zat karsinogenik ini, yaitu tar ini, akan meningkatkan agen-agen inflamasi atau agen-agen peradangan dari pembuluh darah, di mana akan memicu terjadinya inflamasi atau peradangan pada dinding pembuluh darah. Dalam hal ini endotelium dari pembuluh darah ya, dinding pembuluh darah. Pada dinding pembuluh darah akan terjadi proses inflamasi sehingga akan terjadi memicu terjadinya yang terpapar proses inflamasi yang lama ini akan membuat sehingga terjadilah resistensi dari pembuluh darah perifer. Hal ini yang berlanjut lama dan semakin meningkatkan resistensi perifer yang lama, maka terjadilah juga hipertensi. Begitu ya. Yes, akhirnya berhasil menjelaskan. Semoga mengerti ya. Jadi ini memang bonus dari merokok itu sangat wow ya. Jadi bila Anda merokok, maka Anda mendapatkan bonus yang sangat besar, yaitu mendapatkan penyakit hipertensi. Hore, semoga semuanya mengerti ya. Ya, jadi bila Anda merokok, maka Anda mendapatkan bonus dari hipertensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam program belajar sehat berikutnya. Jangan lupa setiap Anda mau merokok, lihat komposisi rokoknya, lihat komposisi tar dari rokok itu, lihat komposisi nikotin dari rokok itu. Semakin tinggi miligramnya, maka semakin berbahaya juga bagi kesehatan tubuh Anda sekalian. Terima kasih.